kita masuk ke kisah Kan'an, kita harus mengetahui tentang durhaka kepada orang tua. Siapa yang tahu di sini apa itu durhaka kepada orang tua? Melawan orang tua. Ya, ada lagi? Mengejek orang tua. Ya, lagi? Memaki orang tua. Ya, benar. Jadi kita nggak boleh kayak gitu ya. Kita sebagai orang Islam harus taat dan berbakti kepada kedua orang tua selama mereka mengajak untuk kebaikan. Membantah dan berkata kasar kepada kedua orang tua merupakan perbuatan tercela, yaitu bisa disebut juga dengan perbuatan mazmumah, akhlak mazmumah. Anak yang durhaka kepada orang tuanya akan mendapatkan azab di dunia dan akhirat. Jadi, kalau kita berbuat durhaka kepada orang tua, nanti kita akan mendapatkan dosa. Ya, itu bisa disamakan. Hanya nggak boleh durhaka ya. Siapa yang bisa kasih contoh perbuatan durhaka kepada orang tua? Bisa? Bang, bisa bang? Ya, nah. Jadi contohnya yaitu ya merendahkan orang tua, menghina dan mengejeknya. Kemudian memerintah orang tua di luar hal yang tidak wajar. Kemudian berkata dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Jadi sudah paham semuanya tentang perbuatan tercela? Sudah paham? Semangat dong. Sudah paham kan? Jadi kita akan belajar tentang kisah Kan'an. Nah, jadi Kan'an ini adalah anaknya dari Nabi Nuh alaihi salam atau putranya dari Nabi Nuh. Bisa anak-anak di sini nyanyi 25 nabi? Bisa? 1, 2, 3. Adami Wisnu Saleh Ibrahim Ismail Yakub Yusuf Ayub Su'aib Zulkifli Daud Sulaiman Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa Muhammad Jangan dulu kita semua. Jadi kita akan belajar tentang kisah Kan'an. Jadi Kan'an ini adalah putra dari Nabi Nuh yang tidak mau taat kepada orang tuanya meskipun ayahnya seorang nabi. Nah, Nabi Nuh ini sudah diangkat menjadi rasul ketika berusia 500 tahun. Namun dalam dakwahnya selama 500 tahun ini beliau mempunyai pengikut cuma sebanyak 80 orang. Jadi kaumnya sangat sulit untuk diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh ini punya kaum yang tidak mau mengikut ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi Nuh berdoa agar Allah menurunkan azab. Nah, Allah pun mengabulkan doanya dan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Ya, dulu deh. Kapal yang sangat besar. Nah, rencana Nabi Nuh membuat perahu menimbulkan ejekan dari kaumnya karena menurut mereka sangat aneh membuat perahu yang besar di daerah yang tandus dan kesulitan akan air. Nah, jadi pada masa itu Nabi Nuh ini seperti kemarau gitu, tandus, tidak ada air, sulit. Jadi Nabi Nuh ini diejek oleh kaumnya. Kenapa membuat kapal yang sangat besar? Untuk apa? Jadi ejekan terhadap Nabi Nuh bukan hanya datang dari kaumnya, tetapi dari anaknya sendiri. Anak pun mengejek ayahnya sendiri. Nah, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh tetap mengerjakan perbuatan perahu itu hingga sampai selesai. Nah, setelah perahu itu selesai, Allah menurunkan hujan. Secara perlahan, hujan mulai menggenangi seluruh daratan. Nabi Nuh mengajak putranya untuk naik ke atas kapal bersama kaum yang lainnya, tetapi Kan'an beserta pengikutnya tidak mau dan tetap mengabaikan ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Hanya kaum yang beriman saja yang mau naik ke atas kapalnya Nabi Nuh alaihi salam yang dibuatnya tadi. Nah,
Hujan tidak kunjung berhenti sampai akhirnya terjadi banjir yang sangat hebat dengan ketinggian air setinggi gunung. Banjir, Allah menurunkan hujan sampai banjir, airnya itu setinggi gunung. Nah, di saat itulah Nabi Nuh tetap memanggil-manggil Kan'an agar bergabung dengan kaumnya yang beriman dan masuk ke dalam perahunya. Dengan keras hati, Kan'an pun tetap tidak mau dia naik ke atas kapal ayahnya, dan air pun semakin tinggi hingga menenggelamkan gunung yang jadi si Kan'an ini tuh pergi ke atas gunung. Airnya itu makin tinggi dan menenggelamkan gunung yang si Kan'an ini tadi di situ. Nah, ini tenggelamlah Kan'an bersama orang-orang pengikutnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah paham semuanya? Sudah paham? Nah, Ibu punya soal untuk dikerjakan. Jadi udah siap semuanya? Ya. Udah. Oke, kumpulkan ke itu. Terima kasih. Silakan duduk. Udah masukin loh. Jadi kita akan mengulang ini yang sudah dijawab oleh anak-anak ibu tadi. Ya. Akhlak yang tercela disebut juga dengan akhlak B. Akhlak mazmumah. Ya, benar. Yang kedua, yang termasuk contoh akhlak tercela adalah C. Durhaka kepada orang tua. Nah, yang ketiga, anak yang durhaka kepada orang tua akan mendapatkan B. Benar. Terima kasih semuanya. Baik, cukup sekian materi kakak hari ini. Kita tutup dengan membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.